Haji bukan sekedar perjalanan ibadah untuk memenuhi panggilan ilahi. Di balik keberangkatan menuju tanah suci, ada kesiapan fisik, mental, dan spiritual yang harus dipersiapkan setiap jemaah. Para jemaah tidak hanya mempersiapkan perlengkapan perjalanan, tetapi juga menjaga kesehatan dan memperkuat niat agar mampu menyelesaikan seluruh rukun haji dengan lancar selama berada di tanah suci. Hal ini juga dilakukan oleh Nabhani Junaid, calon jemaah haji asal kota Banda Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang 4 embarkasi Aceh. Menjelang keberangkatan, ia mengaku telah mempersiapkan diri sejak jauh hari, mulai dari menjaga kondisi kesehatan hingga memperdalam pemahaman terkait rangkaian ibadah haji agar dapat menjalankan seluruh proses ibadah dengan maksimal. Pak, boleh kenali Pak namanya? Nama saya Nabhani Junaid. Nabhani Junaid. Iya. Usia Pak Nabhani berapa? Usia sekarang 72. 72. Ya. Berangkat haji Sama istri. istri. Ya. Berdua. Berdua. Nah, sekarang udah mulai memiliki berapa anak dan cucu nih Pak? Anak berapa? Anak 4, cucu baru 1. Cucu baru 1. Iya. Kalau di kampungnya? Doi. Doi. Kecamatan Oleh Karing. Nah, apa perasaan Bapak nih akhirnya bisa berangkat haji, dan kapan sih Pak mulai mendaftar itu? Mendaftar akhir 2011. 2011. Sekitar bulan 11 begitulah. Nah, 2011. Cuma kalau pertama katanya itu 2023 berangkat, tapi karena ada COVID, kemudian kan ada penundaan keberangkatan yang jamaah dah tua, sehingga alhamdulillah 2026 ini baru memperoleh itu ya. 15 tahun ya Pak? Iya, 15 tahun. Ya. Sejak kapan Pak bercita-cita ingin berangkat ke tanah suci? Memang cita-citanya udah lama. Ini terus terang saya bilang itu saya pegawai negeri. Pas pensiun itulah uangnya. Uang yang dikasih oleh taspen waktu pensiun kan ada uang taspen. Nah itulah yang uang saya store untuk ke haji 2011. Itu uang pertama tuh? Ya, uang 25 ribu. Cita-citanya udah lebih lama lagi? Belum lama lagi, cuman itulah ya. Baru ada kesempatan? Baru ada kesempatan. Kemudian kan sebelum itu juga ya anak-anak juga sedang butuh pendidikan gitu. Bagaimana persiapan Bapak sebelum berangkat nih Pak? Sebelum persiapan apa yang dilakukan? Ya, persiapan yang utama adalah mengikuti bimbingan haji di Kandepak sampai 6 bulan kalau nggak salah di Masjid Al-Badar. Kemudian juga kita belajar sendiri pelan-pelan di masjid dengan guru-guru kita, pengalaman orang yang sudah berangkat katanya bagaimana di sana. Ya itulah. Persiapan fisik sendiri Pak? Persiapan fisik terus terang saya agak kurang karena saya terjadi pengepuran pinggang, sehingga pagi-pagi jalan ya nggak jauh-jauh, paling jauh 1 kilo, dari itu nggak sanggup lagi. Makanya sekarang harus pakai tongkat, pengepuran di pinggang sehingga terjadi penyempitan saraf. Kalau kegiatan sehari-hari sekarang di rumah apa Pak setelah pensiun? Setelah pensiun nggak ada kegiatan yang itu, nggak ada. Ya kegiatan-kegiatan supaya jangan duduk, yang punya halaman, cabut-cabut rumput, ke masjid, gitulah. Yang kegiatan masuk fokus satu gitu nggak ada. Kalau dilihat kan Pak, secara fisik usia 70 lebih lah Pak. 72. Lebih sehat lah ini kan. Ya. Ini apa sih Pak agar tetap sehat nih dan kuat di usia saat ini, dan ada nggak pantangan makanan dan Kalau sekarang nggak ada, karena saya kena penyakit gula DM.
Jadi sekarang yang manis-manis, kemudian juga nasi jangan terlalu banyak. Nah, itu salah satunya itu yang sekarang. Jadi yang manis-manis sekarang udah kita hindari. Yang mendaftarkan haji kemarin memang sendiri atau gimana Pak? Berdua dengan istri langsung ke bank. Bang, Ya, Bank Aceh. aja. Ya. Apa yang paling dinantikan Pak saat tiba di Mekah nih Pak? Yang pertama bisa kita melaksanakan rukun dan wajib haji secara sempurna. Bahkan walaupun saya ini sakit, bercita-cita bisa jalan kaki. Ya, mana tahu ya, kita kan nggak tahu ya Pak di tanah Ya. sendiri ya, bisa-bisa berubah kadang kan. Yang saya cuma bisa aminkan Pak, Ya. kalau tiba-tiba kan sakit apapun bisa sembuh gitu ya. Ya. Sejak kapan Pak mulai ya pengapuran itu tadi Pak? Maaf Pak. Kalau yang sebenarnya kita nggak tahu, cuma ketahuannya itu kira-kira 2011, 2015 mulai terasa. Mungkin pengapurannya udah lama, pelan-pelan. Kemudian kita kalau lebih muda dulu nggak begitu terasa. Nah ini nggak sekitar 2015 sudah mulai terasa. Bahkan saya sudah pernah ke dokter saraf, diminta operasi tulang belakang ini, tapi ada dokter juga yang menyarankan seumur bapak nggak usah lagi, nanti bukan sembuh tambah parah, Sembuhnya lama dan parah, dibilang kemungkinan sembuh kecil. Nah, Betul. Kalau untuk keberangkatan pesawat Pak, ini rute terjauh atau bagaimana Pak? oh ya, dulu waktu masih aktif Jakarta, Kalimantan, segitulah paling jauh. Tapi kalau ini belum pernah sejauh selama ini. Ya. Anak-anak ada kasih pesan nggak Pak sebelum berangkat gitu untuk Bapak mungkin? Dia berdoa supaya dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, jaga kesehatan di sana. Ya, bahkan dia bilang kalau kira-kira nggak mampu jangan dipaksakan. Sekarang kan ada caranya di sana. Misalnya sawab nggak mampu ya kita naik kursi roda misalnya, bilang pokoknya jangan terlalu dipaksakan karena fatal nanti. Doa terbesar nih Pak yang ingin dipanjatkan di sana apa nih Pak? Doa terbesar yang ingin Bapak panjatkan? Doa yang terbesar, tidak ada doa yang terbesar selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Berita panggilan kepada Bapak Aswan dan Ibu Yusni, jamaah dari Kota Langsa. Bapak Aswan dan Ibu Yusni dari Kota Langsa mohon ke depan sekretariat panitia. Sekali lagi kepada Bapak Aswan dan Ibu Yusni dari Kota Langsa dimohon menuju ke depan sekretariat, ditunggu sama adiknya di Banda Aceh. Terima kasih. Doa yang doa yang inti doa sebenarnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk apa kita kaya kalau kita sakit, nggak baik di dunia? Untuk apa kita hebat di sini kalau nanti di akhirat kita susah? Itulah inti doa itu. Ya macam-macam itu, mudah rezeki, sehat dan sebagainya. Pokoknya hidup di dunia senang, akhirat senang, itu intinya. Pertama ya. Ya. Nah, makna ibadah haji sendiri Pak bagi Bapak apa sih Pak, dan apa mungkin ada nggak pesan buat generasi muda nih terkait haji? Iya, yang pertama gini nih, itu kan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ini diterima Allah, jadi sempurnalah rukun Islam kita yang 5 itu. Kemudian untuk generasi muda, tadi saya dengar pengarahan 26 tahun untuk Kota Madya Banda Aceh masa nunggu. Jadi kalau memang ada kemudahan, ya lagi-lagi sebaya adik ini daftar terus. Nah, kita kira itu ini tahun 2026, tambah 26 tahun, berapa tahun dah kita? Ya, itu kan tahun lain. Ya. Nah, jadi kalau memang ada kemudahan, ada niat, mendaftarkanlah segera. Paling tidak mendaftar untuk mendapat nomor porsi. Gitu. Jangan mendaftar misalnya 5 juta tuh nggak dapat nomor porsi, sama juga nggak ada. Gitu. Momen yang paling mengharukan Pak menjelang keberangkatan apa Pak menurut Bapak?
mengingatkan juga kan sempat tertunda ya. Yang paling mengharukan, saya ada perhitungkan mungkin nggak bisa pergi dengan kondisi fisik saya begini. Tapi alhamdulillah sehat, bisalah kita pergi. Itu yang luar biasa. Sampai sehat Ya. kembali ya Pak ya. Ya. Itu jadi makmur ya. Amin. Ya, Pak. Ini kalau untuk persiapan lain Pak, barang yang paling penting dibawa dari rumah apa nih Pak kira-kira? Sebenarnya barang yang nggak apa namanya, baju kita bawa kan. Makanya kalau obatan itu ada wajib, wajib baju. Bahkan yang sebenarnya nggak perlu kalau kadang-kadang bawa apa namanya itu asam sunti lah gitu-gitu. Sebenarnya Masak di sana. enggak, udah siap makan, udah siap masak kan. Iya, betul. Itu kata orang ya, walaupun nggak usah banyak, sekedar nanti dah seminggu sekali makan sedikit. Ya, pas lagi kangen masakan jajan. Iya. Betul Ya. Pak. Itu. Apa yang membuat Bapak paling bersyukur? Itulah bisa perginya itu deh. Itu yang nggak tahu bilang. Dari sekian banyak orang, khususnya kita di Aceh, alhamdulillah saya kena panggil. Itu kan syukur yang luar biasa tuh, ya kan? Karena walaupun dah sampai misalnya jadwal kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa berangkat juga. Sakit kayak entah apa kejadian. Ya, itulah paling bersyukur itu. Allah masih memberi kesempatan. Apa kalimat atau doa terakhir yang ingin Bapak sampaikan sebelum berangkat nih Pak? Kalau dari Tanah Suci kan sudah jelas tadi kita harus sana. Iya, di sini semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Baik keluarga, terutama anak-anak di sini sehat-sehat, tidak ada masalah apapun. Mudah segala urusannya dia. Kemudian kita yang berangkat diberi keselamatan, yang tinggal diberi keselamatan juga. Itu ya. Terima Ya. kasih banyak. Yuk. Pegawai negeri dari pertanian. Oh, pertanian dinas provinsi apa kabupaten? Provinsi. Oh, provinsi. Jadi pokoknya sejak habis kuliah dari Banda Aceh terus, Pak. Oh ya. Kuliah di mana? Dulu di Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.